Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konseling itu, yang kelompok ini beranggotakan dari Nabila Diandra, terus Rifki Jasmiti, Nela Maria, dan Ahmad Dias. Serta saya sendiri, Novegrafi Fernanda, akan menjelaskan materi tentang konseling itu. Lalu pandangan teori konseling ego terhadap manusia menurut teori ini adalah tindakan yang didorong oleh energi dari dalam, melainkan untuk merespon rangsangan yang berbeda-beda. Misalkan individu dalam kehidupannya perlu menyelesaikan diri dengan lingkungan. Menurut Erikson, ego yang mengembangkan segala sesuatunya, misalkan kemampuan individu pada dirinya, hubungan sosial, dan penyaluran minat. Seorang individu harus memiliki ego yang sehat dan kuat guna merespon kondisi lingkungan sebagai salah satu proses beradaptasi. Fungsi ego. Fungsi ego yang pertama ada fungsi dorongan ekonomis. Fungsi ego ini menyalurkan dengan cara mewujudkan dalam bentuk tingkah laku secara baik, yaitu yang baik dan dapat diterima lingkungan, berguna dan menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain di lingkungannya. Yang kedua ada fungsi kognitif. Berfungsinya ego pada diri individu untuk menerima rangsangan dari luar, kemudian menyimpannya, dan setelah itu dapat mempergunakannya untuk keperluan coping behavior. Dalam hal individu mempergunakan kemampuan kognitifnya dengan disertai oleh pertimbangan-pertimbangan akal dan menalar. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, disebut juga dengan fungsi kontrol. Maksudnya tingkah laku yang dimunculkan individu merupakan tingkah laku yang berpola dan sesuai dengan aturan. Secara khusus, fungsi ego ini mengontrol perasaan dan emosi terhadap tingkah laku yang dimunculkan. Lalu selanjutnya, proses pengembangan kepribadian. Erikson membagi atas 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ego perkembangan atas kekuatan dirinya sendiri. Yang kedua, pertumbuhan ego yang normal adalah dengan berkembangnya keterampilan anak dalam berkomunikasi. Karena melalui komunikasi individu dapat mengukur dan menilai tingkah lakunya berdasarkan reaksi dari orang lain. Yang ketiga, perkembangan bahasa juga menambah keterampilan individu untuk membedakan suatu objek dalam lingkungan dengan bahasa individu, mampu berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, kepribadian individu berkembang terus-menerus melalui proses hubungan dirinya dengan dunia luar atau lingkungannya, adanya keterkaitan antara hubungan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu teori kepribadian. Tahap perkembangan kepribadian Erikson lebih menekankan pembahasan kepada pembahasan psikososial. Dalam teorinya, Erikson memutuskan ciri-ciri perkembangan kepribadian menjadi 8 tahap, yaitu yang pertama masa bayi, awal 0 sampai 1 tahun. Perkembangan yang sukses pada masa ini ditandai dengan adanya sifat percaya yang dapat diperoleh dari kasih sayang dari orang tua dan kebutuhan terpenuhi dengan baik. Sedangkan perkembangan yang gagal ditandai dengan rasa tidak percaya diri yang disebabkan oleh kurangnya kasih sayang yang diterima dari orang tuanya. Yang kedua yaitu masa bayi akhir, yaitu umur 1-3 tahun. Perkembangan yang sukses ditandai dengan adanya otonomi, di mana anak diberikan kesempatan untuk melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahannya. Sedangkan perkembangan yang gagal ditandai oleh adanya perasaan ragu-ragu dan malu. Hal ini disebabkan oleh sikap orang tua yang cenderung membatasi aktivitas anak. Lalu yang ketiga yaitu masa anak-anak, awal 3-5 tahun. Perkembangan yang sukses ditandai dengan adanya inisiatif, sedangkan perkembangan yang gagal ditandai dengan adanya perasaan bersalah. Menurut Erikson, tugas individu pada masa ini adalah membentuk rasa memiliki kemampuan dan inisiatif. Sikap yang sebaiknya diambil oleh orang tua dalam mendidik anak senantiasa memberikan kesempatan kepada anak untuk beraktualisasi diri. Yang keempat yaitu masa anak-anak pertengahan, 6-11 tahun. Perkembangan yang sukses ditandai dengan menghasilkan, sedangkan perkembangan yang gagal ditandai dengan rasa rendah diri. Anak yang sukses menjalani perkembangannya sudah mau melakukan sesuatu, contohnya menyapu rumah, mengerjakan PR, dan membersihkan sendiri sepatunya. Puber dan remaja di umur 12-20 tahun. Perkembangan yang sukses ditandai dengan kemampuan mengenal identitas diri sendiri. Perkembangan yang gagal ditandai dengan kebingungan dalam peran gender.
bingung dengan keadaan diri dan cita-cita di masa depan. Menurut Erikson, krisis utama yang sering terjadi pada masa ini adalah krisis identitas yang berpengaruh terhadap perkembangan individu di masa depan. Remaja yang gagal dalam menentukan diri akan cenderung mengalami konflik peran. 6. Masa dewasa awal 21-30 tahun. Perkembangan yang sukses ditandai dengan adanya keintiman, sedangkan perkembangan yang gagal ditandai oleh isolasi. Intim yang dimaksud adalah memiliki kemampuan yang baik untuk akrab dengan orang lain dan tidak menyukai menyendiri. 7. Masa dewasa pertengahan 30-55 tahun. Perkembangan yang sukses ditandai dengan adanya keaktifan dalam berbagai bidang secara umum. Secara umum, individu yang berada pada masa ini mampu melibatkan diri secara luas dan mewujudkan dalam bentuk kemampuan untuk mengasihi secara baik, bekerja baik, dan bersahabat. Inilah yang disebut dengan kedewasaan dengan secara matang, secara penuh. Individu yang sukses akan mampu beradaptasi dengan baik pada bidang yang ditekuninya. Pada tahap ini, sudah mencapai kematangan yang sempurna, baik secara sosial, ekonomi, emosi, dan intelektual. 30. Yang ke-8, masa dewasa akhir 55 tahun ke atas. Perkembangan yang sukses ditandai dengan keterpaduan dan perkembangan yang gagal ditandai dengan keputusasaan. Sukses yang terpadu maksudnya apa yang dilakukan sudah dapat dimaknainya dengan baik. Misalnya, jika sudah memiliki cucu, dia akan sayang pada cucu dan menantunya. Sebaliknya, perkembangan yang gagal cenderung membenci menantu dan cucunya serta banyak penyesalan. Tujuan konseling ego. Tujuan konseling ego menurut Erikson adalah memfungsikan ego klien secara penuh. Tujuan lainnya adalah melakukan perubahan-perubahan pada diri klien sehingga terbentuk coping behavior yang dikehendaki dan dapat terbina agar ego klien itu menjadi lebih kuat. Ego yang baik adalah ego yang kuat, yaitu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan di mana dia berada. Teknik yang dipakai tidak kaku, melainkan luas sesuai dengan hak klien untuk menjadi dirinya sendiri. Meliputi yang pertama adalah pengawalan, yaitu membina hubungan antara klien dan konselor. Yang kedua adalah pengontrolan proses. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah memusatkan kegiatan pada tugas membangun ego strength klien. Yang kedua adalah mengontrol keseimbangan antara ekspresi klien yang bersifat kognitif maupun konatif atau emosi. Tetapi proses konseling tetap menekankan dimensi kognitif. Yang terakhir adalah mengontrol ambiguitas dalam proses konseling. Selanjutnya adalah transferensi atau trans. Dalam konseling ego, transferensi dimaksudkan sebagai perasaan klien yang timbul terhadap konselor. Yang selanjutnya adalah counter-transference atau kontras. Upaya konselor untuk mencegah munculnya perasaan terhadap klien dan mempengaruhi proses konseling. Yang terakhir, yang kelima adalah diagnosis dan interpretasi, yaitu konselor yang bertanggung jawab merumuskan dan mendiagnosis masalah serta memberikan kesempatan kepada klien untuk memahami masalah-masalahnya itu.